MasterChef Indonesia Season 10 segera. Mobil ini sampai rusak, itu bukan karena ulah saya, Pak. Bukan, saya cuma membela diri aja. Kalau memang Bapak nggak percaya sama saya, nggak apa-apa. Tapi kita sama-sama lihat CCTV aja, Pak. Untuk membuktiin siapa yang benar, siapa yang salah, Pak. Ya. Apa kamu nggak tahu parkiran ini jauh dari gedung kampus? Tentunya tidak bisa dijangkau oleh CCTV. Alasan saja kamu itu. Jadi begini ya, akhiri saja alasan-alasan dari kamu. Sekarang yang penting pertanggungjawaban apa-apa yang telah kamu lakukan. Cukup ya, Pak? Rifki! Mister Regan, hati-hati. Rifki. Ya, Mister. Barusan rektor telepon saya. Kita diminta datang to meet him. Come on. Oh, ada lagi masalah ini belum selesai juga. Mister Regar, kita orang bisa temanin Rifki kah? Iya. Gak usah. Kalian tunggu di sini aja ya. Ayo Rifki. Maaf ya kawan, kita orang nggak bisa temanin Ale. Ya udah, Ki. Kalau ada apa-apa, gue butuh apa-apa, kita bisa bantuin kok. Pokoknya kita doain Rifki ya guys, semoga nggak kena masalah sama rektor. Amin. Ya. Come on Rifki. Come on. Tunggu dulu Pak. Ini Rifki mau dibawa kemana? Ada urusan penting. Ayo. Guys, terus Rifki mau dibawa kemana sih? Mana rektor, Al? Ya udah kalau gitu kita tunggu di kantin aja. Gue mau ngomong sama lo, penting. Ngomong apaan sih? Udah ikut gue. Gue kira mau ngomongin cocok sama siapa, malah dibahas-bahas lagi tuh si caleg-caleg. Udah, ngomongin caleg jadi makin sebel sama si garpu somai. Apa tadi? Ada yang lagi ngomongin garpu somai nih. Rifki kan? Garpu somai. Lucu banget sih. Garpu somai. Cicit, tukeran tempat dong. Jangan dong. Udah di sini aja samping gue. Ya. Kan kita sekarang udah friend. Siapa bilang? Gue barusan. Udah dong, kita temenan sekarang, oke? Lagian gue juga mau ngedamain lo sama Rifki. Lu kesambet ya? Bukannya lo yang paling banget gak mau kalau gue tuh damai sama si garpu somai, kenapa jadi tiba-tiba begini? Aduh ya, itu kan dulu. Ya sekarang gue sadar sih kalau lo emang cewek barbar, tapi sebenarnya hati lo itu baik gitu loh. Jadi gue mau lo maafin Rifki ya. Kan gue udah pernah bilang, kalau baik, gue mah dari somai udah baik. Gue gak mau ya maafin si garpu somai yang udah bikin gue malu, udah sering ngeprank gue, sekarang muka gue dipajang gede-gede. Udah, no way. Giska, please dong, jangan marah-marah gitu sama Rifki. Udah ya ngambeknya, kasihan tahu Rifki itu lagi banyak masalah. Ya, maafin ya, oke. Bel. Lu gak malu tuh diliatin tuh. Ayo Giska, please maafin Rifki ya. Ya kasihan dia. Bella, lu tuh dibayar berapa sih sama dia? Sampai begini banget buat biar gue maafin si Rifki. Lagi kan yang salah dia, bukan lu ngapain begini? Ya gue gak salah, tapi dia sahabat gue. Ya please, maafin Rifki. Ya Giska, ayo dong, kan Giska baik, hatinya lemah lembut, walaupun luarnya barbar. Ya maafin yo. Apa sih, Al? Hah? Apaan sih? Lu mau ngomong apa? Serius banget muka lo, sampai lihat-lihat sekitar. Kok lo nggak ngomong sama gua sih? Kalau lo mau masukin resensi gua ke majalah kampus, hah? Kau sendiri bilang kalau resensi itu cuma buat ditunjukin ke Tasya. Lo gimana sih? Lah, orang bukan gua yang ngirim. Itu si Tasya yang ngirim ke redaksi kampus. Lo ingat gak gocap yang mau gua kasih ke lo? Itu honornya. Lumayan jajan. Kenapa sih? Lo emangnya kenapa?
kalau itu dikirim ke redaksi kampus, lo nggak terima, lo berubah pikiran. Ya nggak gitu, Vin. Terus? Soalnya gue juga ngirim resensi itu ke majalah Teen Lead. Pakai nama gue. Dan Tasya tahu itu. Pengirim pakai nama lo, ah? Iya. Aduh, kenapa pakai dikirim sih? Dan kalau Tasya notice gimana? Aduh, Aldino gimana sih kalau dia tahu? Kalau itu resensi dari lo yang gue contek gimana? Terus gue harus gimana sekarang? Ya, lo nggak usah nanya balik juga lah. Ya gue juga bingung ini. Lo harus bantuin gue. Bantuin. Aduh, Vin. Kita bantuan apa lagi? Jadi begini, Mr. Marcus, yang buat kaca samping mobil Bapak retak dan spion Bapak patah sampai ngample begini, bukan mahasiswa saya, Mr. Marcus. Tapi tetap saja, Pak, yang memulai perkelahian ini adalah mahasiswa Bapak dari Ilkom. Beberapa dosen ada yang sudah menyampaikan kepada saya tentang perkelahian kemarin. Dan Rifki, kamu itu kemarin konon pura-pura pingsan. Pemain watak kamu itu ya. Pak, saya enggak pura-pura pingsan. Kemarin itu memang saya pingsan beneran, Pak. Kalau kamu pingsan betulan, kenapa ada laporan perawat bahwa kamu hilang ketika mau dibawa ke IGD? Pak, saya memang pingsan beneran. Lalu saya sadar. Ketika sadar, saya ngerasa bahwa saya nggak kenapa-napa, saya baik-baik aja. Ya udah, saya memutuskan untuk pergi dari situ, Pak. Itu bukan alasan bahwa kamu tidak bersalah. Ya, tapi itu juga nggak bisa membuktikan bahwa saya bersalah juga kan, Pak. Pak, saya berani sumpah, mobil ini sampai rusak, itu bukan karena ulah saya, Pak. Bukan, saya cuma membela diri aja. Kalau memang Bapak nggak percaya sama saya, nggak apa-apa. Tapi kita sama-sama lihat CCTV aja, Pak. Untuk membuktiin siapa yang benar, siapa yang salah, Pak. Ya. Apa kamu nggak tahu parkiran ini jauh dari gedung kampus? Tentunya tidak bisa dijangkau oleh CCTV. Alasan saja kamu itu. Jadi begini ya, akhiri saja alasan-alasan dari kamu. Sekarang yang penting pertanggungjawaban apa-apa yang telah kamu lakukan. Cukup ya, Pak? Thank you, Mr. Pak, Marcus. tapi kan bukan salah saya, Pak. Pak, saya kan... Rifki. No need to chase. Percuma kamu jelasin yang sebenarnya sama orang yang can't believe you. Ya, tapi Mr. Regar, ini bener-bener bukan kelakuan saya, Pak. Bukan saya yang bikin kayak gini. Of course, saya percaya. Bukan kamu yang melakukan. Tapi percuma, Rifki. Kamu nggak cukup punya bukti. Saya memang nggak punya bukti sih, Pak. Cuman, saya tahu, Pak. Kalau CCTV nggak bisa jadi saksi, Ya. ada 2 orang yang bisa jadi saksi. Ada Giska, ada Karin. Karena mereka berdua posisinya ada di lokasi kejadian waktu itu, Pak. Nice! Cakep tuh. Mereka pasti lihat kok. Lihat saya kepukul, lihat saya pingsan. Tapi kan mereka masih angry sama kamu. Karin. Halo. Halo, Bu. Gimana meetingnya? Lancar kan, Bu? Aku harus jelasin gimana sama Karin. Aku nggak mungkin nyeritain yang sebenarnya sama dia. Bu, kok diam aja? Iya, Karin. Ibu nggak kedengeran kamu ngomong apa? Ibu sekarang on the way pulang. Ketemu di rumah ya. Bu, kok suara Ibu serak gitu? Ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa kok. Nanti bicara di rumah ya. Ibu kenapa ya? Kok suara serak kayak habis nangis gitu? Kayaknya Ibu ada masalah deh. Aduh, gue jadi gak tenang gini lagi mikirin Ibu. Karin? Tunggu bentar. Saya baru
baru tahu dari Mr. Regar. Katanya Pak Rektor menyalahkan Rifki atas perkelahian sebelumnya ya. Dan juga Pak Rektor minta tanggung jawab Rifki atas spion mobilnya yang rusak. Betul itu? Kasian juga Rifki. Padahal jelas-jelas dia tuh nggak salah. Bahkan sebelumnya gue tahu kalau Rifki itu berusaha melerai perkelahian. Oh iya, Mr. Regar juga bilang katanya kamu ada di lokasi waktu itu ya? Miss harap kamu bisa bantu Rifki ya buat bersaksi depan Pak Rektor. Ya kan, kalian bayangin coba gimana gua nggak makin pusing. Giska sama Karin pasti masih marah sama gue dan nggak akan mau bantuin gue. Berarti dia nggak akan mau tuh jadi saksi untuk gue di depan rektor. Ini semua tuh gara-gara kalian tau gak? Coba aja kalian tuh gak nyari ribut sama RDCS. Pasti Rifki gak akan disuruh tanggung jawab kayak gini. Aduh mamae Nona, justru yang cari gara-gara sama katorang semua itu toh, geng RDCS itu, alias geng limbah beracun dorang itu. Iya Marmut, kan mereka duluan yang mau nyerang kita. Lu tau sendiri kan, Pak? Geng RDCS tuh udah ngelakuin hal busuk tau gak? Buat ngegagalin Couple Band perform. Bahkan mereka sampai bikin Aldino kecelakaan loh. Terus kalian balas dengan cara emosi juga. Pakai kekerasan juga. Hah? Kalau kayak gini caranya siapa yang kena? Rifki juga kan? Emang kalian kena? Enggak. Udah, nggak usah pakai emosi-emosi. Ya nggak bisa kayak gitu dong Rifki. Gimana gue nggak marah, gimana gue nggak emosi coba? Lo harus tanggung jawab atas apa yang nggak lo lakuin. Kita minta maaf ya. Kita cari masalah dan akhirnya Rifki yang kena. Tapi kamu tenang aja. Kita semua di sini bakalan cari solusi kok. Terus gimana caranya, Rel? Udah kayak gini gimana? Ya ilah. Makan, udah hilang aja selera makan gue nih. Ada kabel kusut di sini. Kok gue mual ya dia? Lu mual? Gue enak. Apa tuh? Lu pada nyium gak sih? Bau-bau kabel kebakar. Hangus dong. Oh, baunya gue tau dari mana. Dari mana tuh? Ini dari pentolannya dia ini kan. Yang kang drama. Pura-pura pingsan biar dapet perhatian. Bikin malu saya. Payah. Kebetulan gue ketemu sama lo semua di sini. Jadi kita semua nggak perlu capek-capek buat cari para pecundang dan biang kerok yang udah matahin kaca spionnya Pak Rektor. Kemana lo semua? Kabur. Saya nggak bisa bantuin si Garpu Soma yang udah bikin saya malu Pak depan umum. Please Giska. Saya tahu kamu still angry sama Rifki. Tapi udahlah, coba kamu jangan ngedepankan ego dulu, please. Gak kasihan apa kamu sama Rifki? Tolonglah Rifki. Enggak Pak, saya nggak kasihan sama dia. Orang dia aja nggak kasihan sama saya. Oh, come on Giska. Please think again. Rifki dipaksa tanggung jawab untuk perbuatan yang tidak dia lakukan. Kamu tega apa ngeliat gebetan kamu diperlakukan tidak adil begitu? Hah? Pak Regar, tolong jangan nyebarin hoax. Garpu Soma itu bukan gebetan saya. Loh, waktu itu saya lihat di kafe kamu pegangan tangan sama Rifki. Enggak, siapa yang pegangan tangan sama Rifki? Apa om kamu ya? Aduh. Oh iya, sorry, I'm wrong. Saya mungkin mimpi aja kali. Iya kali Pak. Oke. Kamu jangan marah ya, oke? Oke, jangan marah ya. Smile. Kalau kamu nggak mau melakukan itu untuk Rifki, gimana kalau kamu melakukannya untuk
Bapak untuk saya. Kenapa jadi untuk Bapak? Ya kan soalnya Rifki itu kan mahasiswa saya. Dan juga saya udah deket banget sama anak-anak kabel band. Jadi kalau mereka bermasalah, nanti saya sebagai the most handsome and the kindest dosen di kampus Harapan Bangsa ini bisa tercoreng nama saya, Giska. Jadi Bapak mohon, please Giska, kamu bantu Rifki. Mau ya? 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 Oke. Keputusan saya tetap nggak bisa bantu Rifki, Pak. Saya udah nggak mau lagi berurusan sama garpu somai. Oh my God. Mr. Regar. Kamu berubah pikiran deh, Giska. Enggak, itu tasnya ketinggalan. Oh, I forgot.